Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau bikin makanan khasnya Jerman nih. Ini namanya spätzle di sini bilangnya. Ini kayak pasta gitu, tapi tradisional. Kemarin aku dapat ini lagi sih dari ayah angkat. Jadi sekarang tiap weekend dibawain makanan. Masya Allah banget nih. Terus ini nih daging, ini daging sapi ya. Daging sapi yang udah didiemin berapa lama gitu. Oke. Bukan ini. Jadi kalian kalau di Jerman sama Swiss harus hati-hati. Mau bener-bener lihat itu daging sapi atau daging babi, hati-hati pokoknya. Kalau ini saya kan tahu, seperti tahu kalau kita nggak makan, nggak boleh gitu kan, cuman daging sapi doang sama ayam. Saya dibawain ini dari daerahnya dia nih, Jerman, termasuk ke Jerman, itu sih tengah sih dia di tengah. Jadi dia bawain ini daging sapi, sosis gitu. Terus sama ini spätzle. Nah ini aku mau numisin, jadi kayak bikin hampir sama kayak bikin nasi goreng gitu sih, cuman dikasihnya sama spätzle ini. Nah, jadinya kayak apa, ikutin yuk. Jadi ini udah bumbunya bumbu ini bawang bombay atau tumis sama daun bawang. Kalau udah agak kecoklatan, nanti baru dimasukin daging sapi. Sekarang kita masukin daging. Saya bikinnya sama kayak bikin nasi goreng sih, cuma nanti di penghujungnya aku kasih ini peterselie sama snack lauk, ini persil, penambahan rasa aja sih. Pas sudah terlalu banyak ini. Kasih sedikit merica, garam jangan lupa. Kasih
versi kira-kira segini. Udah jadi deh makanannya, gampang banget. Jadi aku kalau masak diselang-seling teman-teman. Hari ini misalnya menu nasi pakai bumbu khas Minangkabau, terus next day-nya aku bikin pasta, makanan khas Jerman sih biasa. Nah aku bikin pakai saus dan segala macam. Terus kalau ya pokoknya selang-seling aja, karena nasi menunya besoknya pasta, tapi keseringan nasi sih sama kayak gulai, terus yang berbumbu-bumbu deh biar nggak bosan juga anak-anak. Akhirnya aku menunya pakai nasi goreng juga nih teman-teman. Dari ini nasi goreng semalam masih ada dikit, terus aku goreng dengan bumbu yang sama sih sama spätzle. Jadi bedanya cuma satunya sama nasi, satu lagi sama pasta. Karena Plastik ist gesund. Plastik ist. Er hat das Plastik gegessen. Was für Plastik? Das ist kein Plastik, Kimi. Das ist Verpackung von der Fleisch, aber kann man essen. Also da aber. Ja. Hast du. Mal ich esse jetzt Plastik. Was für Plastik? Bukan plastik, dibilangnya soal plastik. Jadi ada tempelan stiker gitu di dagingnya. Mami, von dieser Soße. Jadi itu apa ya namanya? Mami, haben wir noch von Ya, haben wir noch. Ada itu diiniin teman-teman, balutin dagingnya itu biar fix gitu. Nggak tahu kok namanya apa. Itu bisa dimakan karena itu dari daging juga bikinnya. So, wie ist das Spätzle? Lecker. Solange nicht machen, ja? Ja. Kimi, ist gut Spätzle. Es Spätzle, das Soße. Nah ini di sosis Spätzle, noodle. Udah lama banget nggak bikin. Dari terakhir kali di Jerman deh, biasa kita bikinnya fresh gitu. Jadi papanya bikin adonan, terus kita bikin pasta biasa aja gitu, kita olah adonannya. Spätzle itu makanan khas Schwäbisch teman-teman. Schwäbisch itu Schwarzwald atau disebut dengan Black Forest di Jerman. Itu makanan khas orang situ. Suamiku kan orang Schwäbisch. Jadi ya dengan makanan khas daerahnya sih, jadi kita sering bikin sama makanan khas Minangkabau. Aku makannya sama nasi goreng, kasih cabai kering, biar agak pedes, lagi pengen pedes. Makan. Nein. Sih, machst du so mehr? Hah? Mehr? Ja. Komm, ini mau nambah. Damen. Und nächste bitte mehr Damen essen. Ja, die Damen ist das Soße. Piring kedua si Maxi. Enak sih teman-teman Spätzle itu. Makanan tradisional banget ini. Ditumis gitu deh. Nah, Coci. Dankeschön. Dankeschön. Was ist Gabel? Abangnya lagi badan adiknya. Ja, ein R-Problem. Wenn du bis irgendeine Oberstufe oder so immer noch musst ins oder ein Viertel musst du halt ins Deutsch. Ich will nicht ins Deutsch, ich kann Deutsch. Ja, aber Abang lagi badan adiknya. Nah, sebagai muss normal, okay, muss normal wieder reden, Hochdeutsch, okay? Nicht Schweizerdeutsch. In Schule benutzt man, kein Deutsch. ja, kann Deutsch, weiß, bist Deutsche, oder? Hm? Hochdeutsch wieder. Oke, aku bilang kemarin itu teman-teman. Jadi Dutch itu Deutsch als Stratesprache.
Maksudnya bahasa Jerman sebagai bahasa keduanya mereka. Jadi di rumah murid-murid tersebut enggak berbicara dengan bahasa Jerman. Jadi akan difokuskan nanti di kelasnya, di kelas. Jadi masuknya ke kelas bahasa asing sih. Jadi anak-anak itu belajar mulai dari nol lagi di DAS itu. Makanya kalau nggak ngomong pakai bahasa Jerman, anak kalian bakal belajar lebih intensif di kelas DAS. Tapi kalau kalian anak-anaknya ngomong udah lancar bahasa Jerman dan sehari-harinya dengan bahasa Jerman, nggak perlu. Jadi cuma belajar bahasa Jerman, belajar di kelas tetap bahasa Jerman kayak normal aja. Kayak kita aja di Indonesia di kelas pengantar kan bahasa Indonesia ya. Nanti kan ada buat murid asing. Kalau di kelas umum, di sekolah umum ada belajar khusus di kelas intensif bahasa Indonesia kan. Nah di sini gitu juga. Jadi anak-anak yang di rumahnya udah terbiasa dengan bahasa Jerman, sehari-harinya adalah bahasa Jerman, bukan sebagai bahasa Jerman ini bahasa tambahan. Nah jadi mereka nggak perlu masuk ke kelas DATS intensif buat bahasa Jerman, nggak perlu lagi. Hari mereka cuma belajar di kelas, udah belajar biasa doang. Apa yang diterangkan guru sesuai dengan kurikulum aja. Jadi nggak perlu ekstra belajar bahasa lagi gitu. Karena mereka udah menguasai bahasa Jerman dengan bagus gitu loh. Itu problem terutama di Swiss sama di Jerman bagi anak-anak pendatang. Baik salah satu orang tuanya itu orang Jerman ataupun orang Swiss, biasanya mereka tetap pakai bahasa di rumah, bahasa ibunya mereka, bahasa lain gitu. Makanya aku sebagai orang Indonesia bukannya nggak mau sehari-hari belajar kasih anak-anak bahasa Indonesia, tapi karena memang kebutuhan mereka itu bahasa Jerman saat ini, dan mereka juga nggak ada orang yang buat komunikasi pakai bahasa Indonesia. Jadi ya udah, maksudnya buat siapa begitu, mereka komunikasinya sama siapa, nggak cuma nama aku doang kan. Nah, kayak kita fokusnya ke bahasa Jerman dulu, karena itulah yang mereka butuhkan saat ini gitu. Nah, si Kimi sejak sekolah di sini bahasanya udah kalau anak TK kan di sini orang-orang Swiss asli kebanyakan ya, jadi bahasanya bahasa Swiss, Jerman Swiss. Kayak dia agak lidahnya lidah orang Swiss. R-nya itu yang kental banget kalau di sini. Kalau Jerman kan enggak, Jerman R-nya agak pelan, enggak kedengeran gitu. Oke. Itulah yang membedakan anak-anak yang di rumahnya memakai bahasa Jerman sehari-hari dengan anak-anak yang hanya memakai bahasa Jerman cuma di sekolah aja. Kalau menurut aku sih kasih anak-anak sesuai porsi yang mereka butuhkan sih, bukan yang menurut orang lain dibutuhkan gitu. Kan orang tua yang tahu kebutuhan anaknya itu semana, dan jangan dipaksa juga gitu loh. Kalau aku sih jujur, aku nggak masalah sih kalau orang-orang bilang aku apa ya, banyak sih yang bilang jadi kayak orang lupa asal atau lupa Indonesia apa segala macam. Enggak lah, nggak cuma dari belajar bahasa doang. Mencintai negara itu bukan dari hanya belajar berbahasa doang ya, tapi penerapan jiwa nasional itu tuh. Maksudnya seperti contohnya itu kayak setidaknya nih, sekalipun tinggal di Eropa atau di sini mana lah gitu, pokoknya di luar dari Indonesia, anak-anak itu masih kenal yang namanya Indonesia Raya, itu lagu kebangsaannya. Terus mereka tahu kalau orang Indonesia itu orang timur, di rumah harus gimana, respect, misalnya respect yang lebih tua ke abangnya, mau beda 2 tahun, mau beda 5 tahun, berapapun beda umurnya, nama yang lebih tua, apalagi kita muslim, harus respect sama yang gede. Maksudnya itu nggak boleh manggil nama, sekalipun papanya itu orang Jerman, orang mana gitu, mix ya harus respect sama yang gede, nggak boleh panggil nama itu. Kecuali kalau bedanya umurnya cuma setahun doang, kan hampir seumuran tuh, itu masih bisa dimengerti. Kalau beda lebih dari setahun, umurnya 2 tahun apalagi, terus sama yang gede panggil nama doang tuh nggak sopan namanya. Kerjaan aku teman-teman tiap hari nyuci
nggak kelar-kelar cucian. Ini baju yang mau aku rapiin hari ini nih, mau disetrika lagi. Lagi main mereka. Wo ist das? Hallo. Kimi, Zwei Schüsse hast du noch vorne. musst richtig treffen. Da. Mitte ist Bullseye. Nein, ich hab die Mitte. Aber steck nicht. Muss steck, Kimi. Noch eine. Kann ich auch mal spielen? Warte, Maxi. Ja, genau. Wie viel? 22. Mama! Ja! Da rechnet doch hier, schreib. Nein! Hey, Kimi, schon dreimal jetzt Maxi in Kanan. Jetzt kommt nächstes Uni! Uni, Spiel. du hast zuerst und jetzt bin ich dran. Er hatte zuerst, ich bin der Zweite. Uni! Hari ini bikinnya gampang banget, teman-teman. Tortilla sama nugget spinat ya. Emang warnanya agak coklat gitu sih, tapi nggak angus dia. Crispy aja. Pakai salad, terus ini cheese. Nanti disausin saus tomat, nih salad dressing, terus ini sambal, saus cabai maksudnya. Tortillanya tadi sudah aku kasih ini dikit, dihangatin dikit. Nah sekarang kita mau kasih salad. Kayak kebab gitu bikinnya. Kasih saus tomat. Kasih cheese. Habis ini diangetin lagi.
Sekarang masukin sini teman-teman, hangatin dikit biar kejunya lumer. It's good. Ja. Ja. Nah teman-teman, tadi itu jadi selalu kayak di daerah sini gini, jadi setiap ada pasar malam gitu, sekolah pemerintah setempat itu mengasih kesempatan di hari terakhir buat anak-anak mulai dari TK sampai SMP, pokoknya pelajaran ke sini deh, gratis untuk naik mainannya 15 menit doang sih waktunya, jadi paling dapat 2 atau 3 mainan kalau cepet ya. Hari tadi anak-anak si Jasin sama si Kimi aku lepas karena mereka udah gede kan, jadi mereka berdua tahu lagi main apa, nggak tahu. Tadi sih katanya naikin karusel yang gede yang kayak kemarin itu. Terus si Kenan sama si Maxi cuman karusel yang kecil yang khusus buat anak kecil. Udah itu doang sih. Mau naik roller coaster tadi udah waktunya udah habis, jadi udah nggak naik lagi. Jadi enaknya di situ gini, jadi pemerintah setempat support juga anak-anaknya. Adik boleh gratis naik selama 15 menit di hari terakhir. Jadi mereka pulang sekolah cepat, sehingga mereka bisa ikutan nikmatin tanpa harus bayar gitu. Meskipun 2 hari sebelumnya itu anak-anak di daerah sini, dan ada juga sih yang datang dari daerah lain, khusus daerah lain gitu datang ke sini karena ada ya pasar malam gitu di sini. Ya, hari ini hari terakhir, paling cuma sampai jam 10 malaman sih. Kita juga tenang jadinya karena berisik banget kan. Terus udah gitu di bawah tangga banget teman-teman, depan rumah banget nih. Terus seperti yang kalian lihat tuh di depan, mana depan sini nih, di bawah pohon itu ada tuh yang ada ijo-ijonya tuh ada yang duduk-duduk kan. Nah itu tenda untuk makan sama minum. Jadi berisik. Nah sini juga di bawah di tempat di rumah kita juga gitu. Jadi kita di tengah-tengah banget, berisik jadinya kalau ada acara kayak gini. Lewat kalau datang dari sekolah atau pulang sekolah ngelewatin keramaian jadinya. Tadi tengah-tengah banget. Oke, kalau ada acara gitu agak repot juga sih, keberisikan dan ya namanya di mana sih, bener-bener di tengah gitu posisinya. Jadi kalau acara kayak kalau malam gitu kan, misal kayak hari Sabtu kemarin kita ikut ke situ, anak-anak juga ikut beberapa wahana kan sama papanya. Itu juga kita ngelewatin pas mau pulang, jadi kita ngelewatin orang karena orang-orang pada berdirinya di parkiran kita gitu. Terus sama di halaman kita juga. Ya enaknya gitu doang sih, terus berisik sampai tengah malam kalau weekend ya. Kalau hari ini hari Senin, kemarin malam Senin, jadi nggak terlalu berisik banget sih, cuma sampai jam 12-an udah reda gitu. Kalau weekend sampai jam 4 jam 5 subuh masih aja berisik. Agak lega juga sih kalau udah berakhir acaranya. Hari kita jadi tenang lagi kalau mau tidur. Karena mereka juga berisik banget, teriak-teriakan apalah segala macem. Gitu. Makasih udah nemenin hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terus yang bagi yang udah, makasih udah nemenin. Bagi yang butuh info lengkap tentang Jerman ataupun Swiss, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan bagi yang butuh bener-bener info yang privat ya, silahkan join di membership. Nanti akan dibahas di sana secara privacy, jadi orang lain nggak perlu tahu juga gitu maksudnya. Jadi bener-bener privasi kalian terjaga aja di membership. Woi, Solas. Mami, kannst du mir helfen? Papanya kurang kerjaan. Kannst du mir helfen? Apa? Maxi, jangan putar, woi. Papa langweilig. Ich nehme das einfach. Apa? Kannst du mir bitte helfen? Maxi, jangan putar, bang, help Maxi, jangan putar. Nimm das bitte nicht auf. Weil ich will kein Papier in meinem Zimmer mehr haben. Oke, apa mah? Lihat teman-teman, pasar malamnya masih tuh depan rumah banget tuh kan. Tendanya di bawah rumah tuh, itu yang buat orang-orang duduk minum sama makan. Tuh di belakang. Oh, lihat kan? Papa sama anak-anaknya masih main tuh. Udah pada mandi sih.
agak telat dikit tempat tidurnya. Aku pasti cuma sekali doang. Bagaimana? Wo ist Papa jetzt? Da ist ein Vogel ist Ich habe Angst, dass die kaputt gehen. Mein Papa schmeißt sie einfach weg. Jetzt, Zähne putzen. Einfach so weggeworfen. Ach so. Mami, Papa, komm, Kan normal na isuhan. Ja? Zähne putzen. Papa, komm jetzt. Zähne putzen. Oke, makasih teman-teman udah nemenin. Assalamualaikum, bye-bye.